Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia akan diajarkan oleh saya, yaitu di sini saya akan membahas mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, jadi begini adik-adik, sebelum ke materi, di sini saya akan berkenalan terlebih dahulu. Baik, nama saya Yusuf Abdurrahman. Kalian boleh memanggil saya Bapak atau Akang ya. Saya dari kampus IKIP Siliwangi, dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya lulusan dari SMK Negeri 4 Padalarang tahun 2017. Jadi sama kalian tidak terlalu jauh gitu umurnya. Nah, untuk alamat Bapak sendiri ada di Kampung Sasak Saat, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jadi rumah Bapak terletak di jalan yang mau ke arah Cikalong gitu. Nah, untuk nomor kontak Bapak nanti kalian bisa cari di Google Classroom ya. Nah, baik, langsung ke materi saja ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang teks eksposisi, yaitu membahas tentang pengertian teks eksposisi, strukturnya, juga kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar ya, teks eksposisi menurut Rosmayana yang dikemukakan tahun 2018 yaitu adalah karangan yang merupakan salah satu jenis karangan atau tulisan yang menginformasikan sesuatu kepada pembaca dengan cara menguraikan dan menerangkan secara lebih jelas. Nah, jadi teks eksposisi ini gitu dibuat untuk menyampaikan suatu hal secara lebih rinci dan lebih jelas. Nah, sebenarnya kata eksposisi itu sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu exposition ya. Nah, tapi sebenarnya kata eksposisi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti membuka atau memulai. Nah, objek yang diuraikan dalam karangan eksposisi merupakan suatu hal yang dapat bermanfaat bagi pembaca, sehingga jika suatu hal tersebut disampaikan kepada pembaca gitu, pembaca dapat menambah pengetahuan juga pandangan dan wawasan dari hasil bacaannya tersebut gitu. Nah, objek yang diterangkan dalam teks eksposisi itu macam-macam adik-adik, seperti membahas teknologi, membahas perekonomian, kebudayaan, pertanian, juga lain-lain gitu. Baik, selanjutnya kita langsung ke struktur teks eksposisi gitu ya. Bisa dilihat. Nah, menurut Purwanto gitu, tahun yang dikemukakan tahun 2016, struktur teks eksposisi itu ada 3, yaitu tesis, argumentasi, juga penegasan ulang. Nah, tesis itu apa sih gitu? Tesis itu pernyataan atau bagian pembuka dari teks eksposisi. Nah, bagian tersebut berisi tentang pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam teks tersebut gitu. Lalu struktur yang kedua ada argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan awal tadi gitu. Nah, biasanya tesis ini berupa alasan logis dan hasil temuan yang ditemukan oleh sang penulis gitu. Lalu di bagian struktur yang terakhir ada penegasan ulang. Nah, bagian yang ini bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam teks eksposisi tersebut gitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat salah satu contoh teks eksposisi berikut gitu. Nah, di sini ada salah satu teks eksposisi berikut Bapak bacakan ya.
para penjual makanan mengeluhkan atas kenaikan harga BBM. Pasalnya, naiknya harga BBM membuat bahan-bahan baku naik. Alhasil, para penjual harus menyiasati hal ini dengan memperkecil porsi atau menaikkan harga makanan yang mereka jual. Nah, jika dilihat dari teks eksposisi tersebut gitu, kita dapat membaginya ke dalam 3 struktur yang tadi. Jika dilihat dalam kalimat pertama, yaitu para penjual makanan mengeluhkan atas kenaikan harga BBM. Nah, kalimat tersebut disebut tesis. Kenapa? Karena kalimat awal biasanya menjadi kalimat pembuka dalam sebuah teks eksposisi gitu. Seperti ini. Para penjual makanan mengeluhkan atas kenaikan harga BBM. Nah, berarti di sini membahas tentang keluhan para penjual terhadap naiknya BBM. Nah, kalimat selanjutnya, pasalnya naiknya harga BBM membuat bahan-bahan baku naik. Nah, jadi kalimat tersebut masuk ke dalam argumentasi gitu. Kenapa disebut argumentasi? Karena kalimat tersebut menjadi unsur penjelas dari tesis yang awal tadi. Nah, di tesis tadi kan membahas tentang mengeluhkan terhadap kenaikan BBM. Nah, kenapa mengeluh itu kenapa gitu? Di sini dijelaskan dalam argumentasi, yaitu pasalnya naiknya harga BBM membuat bahan-bahan naik. Nah, karena bahan-bahan BBM naik, itu membuat harga bahan-bahan baku juga naik. Jadi si argumentasi ini menjelaskan tentang tesis yang dibahas di awal tadi. Nah, di kalimat yang ketiga ada alhasil para penjual harus menyiasati hal ini dengan memperkecil porsi atau menaikkan harga makanan yang mereka jual. Nah, di kalimat yang ketiga ini biasanya dalam teks eksposisi itu masuk ke struktur teks eksposisi penegasan ulang. Nah, jadi penegasan ulang di sini yaitu bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal gitu. Seperti yang dibahas dalam argumentasi ya, naiknya harga BBM membuat bahan-bahan baku naik. Nah, di bagian penegasan ulang ada kata alhasil gitu. Alhasil ini berarti menyebabkan para penjual menyiasati gitu. Dengan bahan-bahan baku yang naik, para penjual menyiasati dengan memperkecil porsi atau menaikkan harga makanan yang mereka jual. Nah, segitu saja mengenai struktur teks eksposisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, biasanya penulis memasukkan beberapa kata untuk mempertegas tulisan yang mereka buat. Seperti di contoh teks eksposisi yang tadi ya, ada kata pasalnya juga kata alhasil. Nah, kata pasalnya itu apa sih artinya gitu, memiliki makna apa? Nah, kita lihat di dalam contoh ya. Kata pasalnya itu memiliki makna yang menjadi masalah gitu. Kita lihat kembali ke contoh teks. Para penjual makanan mengeluhkan atas kenaikan harga BBM. Pasalnya itu memiliki artian yang menjadi masalah gitu. Jadi daripada menggunakan kata yang menjadi masalah, penulis memilih untuk menggunakan kata pasalnya untuk mengefisienkan tulisan yang penulis buat. Baik, selanjutnya ada kata alhasil yang memiliki makna kata penghubung antar kalimat untuk menandai kesimpulan, atau memiliki makna juga yaitu hasilnya. Nah, kenapa digunakan dalam kalimat ketiga atau dalam struktur teks eksposisi bagian penegasan ulang? Karena seperti pengertian dari penegasan ulang yang tadi, yaitu untuk menegaskan kembali gitu atau menjelaskan pendapat yang di awal.
Dan di sini alhasil memiliki makna hasilnya gitu. Nah, selain dari kata-kata tersebut, dalam teks eksposisi biasanya terdapat kata-kata sifat seperti contoh di sini dalam teks eksposisi ya ada kata naik. Nah, naik ini memiliki makna berpindah tempat dari bawah ke atas gitu. Nah, di sini adik-adik bisa mencari makna dari sebuah kata dalam KBBI 5 yang dapat di-download di Google Play Store dan App Store di aplikasi handphonenya masing-masing. Aplikasi tersebut menurut Bapak ya sangat mempermudah kita dalam mencari makna, juga mencari arti dari sebuah kata yang kita tidak tahu artinya gitu. Seperti contoh nih, ada kata antri dan antre. Nah, jika dilihat dalam KBBI kita bisa mengetahui apa kata yang seharusnya digunakan gitu, apakah antri atau antre. Karena di situ juga di aplikasi tersebut juga kita dapat mengetahui kata yang baku dan mana yang kata yang tidak baku. Baik, dari Bapak sekian saja penjelasannya. Semoga membantu dalam pembelajaran kalian untuk menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi. Silahkan juga dibaca modul yang sudah Bapak bagikan dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Baik, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.